Halo sahabat ASN, selamat datang di podcast berakhlak ASN, Latsar CPNS Pemprov Jawa Barat, Angkatan 9, Kelompok 1B. Hari ini kita akan berbincang seru dengan format yang sedikit berbeda, karena setiap dari kita bukan hanya jadi pembawa acara, namun juga sebagai narasumber. Kita akan berbagi cerita tentang tokoh panutan yang menginspirasi kita dan bagaimana nilai-nilai berakhlak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Tetap dengarkan sampai akhir ya, karena banyak inspirasi menarik yang bisa kita ambil. Halo Sobat ASN, kali ini kita akan mengobrol tentang panutan yang menurut kita bisa jadi teladan untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ASN. Good point, Kang Latif. Selain itu, masing-masing dari kita akan cerita tentang tokoh panutan pilihan kita sendiri. Jadi pasti lebih beragam nih. Betul, kita juga akan saling tanya nih, alasan kenapa memilih tokoh tersebut dan apa nilai berakhlak yang bisa diambil. Pokoknya santai tapi tetap bermakna ya, karena tujuan kita bukan hanya ngobrol, tapi juga menginspirasi ASN muda. Oke, kalau gitu yuk kita mulai dari perkenalan dulu biar kita lebih akrab nih sama pendengar. Oke, mulai dari saya ya. Halo, saya Latif. Saya dari Dinas Kehutanan, tepatnya di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 4, Cianjur. Senang sekali bisa berbagi di podcast ini. Hai semuanya, saya Sandi. Asal instansi saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Dan saya percaya nilai berakhlak harus jadi pedoman kerja kita. Selanjutnya perkenalkan saya Widya Sari, asal instansi dari UPTD Balai Benih Hortikultura. Saya sangat suka belajar banyak hal dari tokoh-tokoh inspiratif. Halo, saya Dara, asal instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Saya percaya harmoni sangat penting dalam pelayanan publik. Halo, dan saya Hani, asal instansi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Dan bagi saya, nilai adaptif itu kunci untuk ASN untuk menghadapi masa depan. Oke, semua udah perkenalan. Sesuai dengan tema hari ini, kita akan sharing siapa sih tokoh teladan atau panutan dari saya dan teman-teman semua. Ada Kang Tete bisa tebak tokoh panutan saya siapa? Siapa nih, Kang? Siapa ya, Kang? Kang. ADM. Ya, tokoh panutan saya itu adalah Profesor Arif Satria. Beliau merupakan rektor IPB saat ini. Saya memilih beliau karena konsistensinya dalam mengangkat isu-isu lingkungan, pangan, dan masyarakat kecil. Beliau tidak hanya akademisi, tapi juga praktisi. Kenapa nih menurut Kang Latif beliau layak jadi teladan ASN? Pertanyaan yang bagus, Kang Sandi. Menurut saya, beliau punya orientasi pelayanan, terutama kepada petani, nelayan, akademisi, khususnya di Civitas IPB. Nilai ini yang harus kita implementasikan berupa hadir dan melayani kelompok yang membutuhkan. Kalau Kang Sandi, gimana? Kalau tokoh panutan saya, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Riko Amelza Daniel, seorang tokoh nasional yang menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari jabatan, tetapi dari keteladanan dan kebermanfaatan. Saya belajar dari beliau bahwa seorang pemimpin itu harus berintegritas, mau mendengar, serta mengedepankan pelayanan dan harmoni. Sikap adaptif dan semangat beliau untuk terus belajar juga mengingatkan saya sebagai ASN agar selalu meningkatkan kapasitas diri. Bagi saya, keteladanan beliau adalah wujud nyata dari nilai-nilai berakhlak yang memotivasi untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberi manfaat bagi masyarakat. Wah, sangat inspiratif sekali ya. Jadi menurut Kang Sandi, nilai berakhlak apa sih yang paling melekat pada beliau? Tentu saja beliau kompeten, beliau memiliki semua nilai akhlak, tapi nilai yang paling melekat dari diri beliau adalah sikap berorientasi pada pelayanan dan kolaboratif. Sebagai pemimpin, beliau tidak hanya memandang tugas dan kewajiban institusi, tetapi juga sebagai amanah untuk menghadirkan rasa aman dan damai bagi masyarakat. Ia turun langsung mendengar aspirasi rakyat, mengedepankan dialog, serta memilih pendekatan persuasif agar keamanan tetap terjaga tanpa menimbulkan ketakutan. Di sisi lain juga beliau meyakini bahwa menjaga keamanan dan membangun kebangsaan tidak bisa dilakukan sendiri.
Karena itu, beliau membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat sipil, sehingga terjadi solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Kedua nilai itu yang membuat beliau dipandang bukan hanya sebagai seorang jenderal polisi, tetapi juga sebagai figur teladan yang mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari pelayanan tulus dan bekerja sama demi kebaikan bangsa. ASN masa depan harus belajar dan berinovasi. Kalau Teh Widya gimana? Kalau saya pribadi terinspirasi dari tokoh Dewi Sartika, Kang, yang mana beliau ini merupakan pahlawan emansipasi perempuan Sunda sekaligus pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Jadi perjuangan beliau tuh bukan hanya soal mendirikan sekolah, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pendidikan adalah hak setiap orang, termasuk kaum perempuan yang mana saat itu masih dianggap tabu untuk bersekolah. Dewi Sartika juga membuktikan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak harus selalu lewat senjata, tetapi juga lewat ilmu pengetahuan. Wah, Bu Dewi Sartika, panutan yang sangat baik ya Teh untuk kita para wanita. Tapi kenapa Teh Widya menganggap beliau relevan dengan ASN? Ini nih pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Alasannya yaitu karena beliau ini dapat menunjukkan nilai akuntabel. Beliau bukan hanya sekedar jujur dan konsisten, Teh Dara. Ada nilai plus yang sangat kuat dari dirinya, yaitu tanggung jawab moral dan keberanian mengambil risiko demi kebenaran. Bayangkan ya, di masa itu pendidikan untuk perempuan dianggap tabu, bahkan ditentang oleh pemerintah kolonial dan sebagian masyarakat sendiri. Namun Dewi Sartika tetap berdiri teguh pada cita-citanya. Ia tidak mencari keuntungan pribadi, tidak tergoda dengan tekanan, dan tetap mempertanggungjawabkan setiap langkah perjuangannya di hadapan masyarakat luas. Nilai plus lainnya adalah transparansi dalam perjuangan. Beliau selalu melibatkan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat dalam mewujudkan sekolah bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal kejujuran personal, tapi juga menjaga kepercayaan publik. Dan yang paling penting, Dewi Sartika memberikan teladan bahwa akuntabilitas berarti tidak pernah lari dari amanah. Meski penuh tantangan, beliau terus menjalankan tanggung jawabnya sampai akhir hayat. Kalau Teh Dara sendiri, siapa sih tokoh yang dikagumi? Wah, kalau tokoh yang saya kagumi itu Bu Susi Pujiastuti Teh, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Beliau sosok yang sangat inspiratif bagi saya yang sedang melakoni bidang kelautan dan perikanan saat ini. Meskipun bukan ASN daerah, Ibu Susi merupakan figur nasional asal Jawa Barat yang sangat relevan dijadikan panutan dalam penerapan nilai-nilai berakhlak. Wah, menarik ya Teh Dara. Nah, kalau dikaitkan nih dengan nilai-nilai berakhlak ASN, nilai apa aja sih yang bisa kita ambil dari Ibu Susi Pujiastuti? Menurut saya yang paling utama harmonis Teh Hani. Meski terkenal belak-belakan dan tegas, gaya komunikasinya justru menciptakan harmoni dengan masyarakat bawah. Beliau berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jujur, sehingga disukai oleh nelayan dan masyarakat kecil. Ibu Susi juga tidak segan menjalin hubungan sosial yang baik dan membangun kerjasama lintas kelompok. Contohnya, saat terjadi gempa di Sulawesi Tenggara, beliau menggelar charity sale dengan menjual barang-barang pribadinya. Hasil dari penjualan tersebut sepenuhnya disumbangkan untuk korban bencana. Sikap ini nih yang menunjukkan bahwa beliau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kebersamaan, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat luas. Kalau Teh Hani sendiri punya tokoh panutan juga sebagai ASN. Punya dong Teh. Nah, kalau saya sendiri itu terinspirasi dari tokoh pahlawan yang diabadikan nih jadi nama jalan, yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Nah, beliau ini itu seorang pahlawan nasional asal Jawa Barat yang dikenal dengan Deklarasi Juanda di tahun 1957. Nah, kenapa beliau dipilih? Karena menurut saya, beliau itu mampu menunjukkan kepemimpinan yang visioner, keberanian, serta dedikasi yang tinggi terhadap bangsa. Pemikirannya menjadikan laut sebagai pemersatu wilayah NKRI yang kemudian kita kenal sebagai konsep wawasan Nusantara nih, Kang Teh. Nah, selain itu, deklarasi Juanda juga ini punya dampak yang besar karena benar-benar mengubah cara pandang dunia terhadap Indonesia.
Laut tidak lagi menjadi pemisah, melainkan penghubung seluruh wilayah Nusantara. Konsep ini kemudian yang kita kenal nih Kang Teh sebagai konsep wawasan Nusantara yang menjadi dasar untuk kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan Indonesia ini. Nah, gagasan Juanda ini bahkan diakui di dunia internasional nih Kang Teh dan menjadi landasan dalam United Nations Convention on of the Law of the Sea atau UNCLOS di tahun 1982. Wah, menarik sekali. Kita jadi banyak belajar tentang sejarah dari Insinyur Haji Juanda. Cuman saya penasaran, Teh Hani, nilai apa sih yang paling menonjol dari beliau? Nah, kalau menurut saya sebenarnya semua nilai berakhlak itu diterapkan ya Kang Teh sama Insinyur Haji Juanda, tapi saya mau ngasih dua contoh nih. Yang pertama ada nilai dasar adaptif. Nah, beliau menerapkan nilai adaptif karena beliau ini bisa menyesuaikan hukum laut warisan kolonial dengan kebutuhan bangsa melalui deklarasi Juanda tadi. Dan beliau loyal karena beliau setia pada bangsa dan negara. Buktinya, beliau berani mendeklarasikan kedaulatan Laut Indonesia. Nah, dari beliau kita belajar bahwa ASN itu harus berani, harus sigap, dan setia pada kepentingan bangsa. Wah, keren-keren banget ya tokoh panutannya. Karena masing-masing narasumber sudah menceritakan tokoh panutannya dari tiap-tiap tokoh, yuk kita tentuin tokoh mana nih yang paling inspiratif. Oke, Teh Dara. Kalau menurut saya sih, semua tokoh itu punya keistimewaan masing-masing. Tapi, Ibu Pujiastuti paling inspiratif karena gebrakan beliau pada sektor kelautan dan perikanan sangat membekas baik di hati masyarakat. Saya setuju sih Kang Latif, tapi menurut saya Insinyur Haji Juanda juga luar biasa karena membawa bangsa ini maju dengan inovasi dan kompetensinya. Bener sih Akang Teteh. Tapi kalau misalnya dilihat memang Ibu Susi sudah menunjukkan semua nilai berakhlak ya. Tapi kalau menurut saya sih tetap Dewi Sartika karena beliau itu merupakan sosok penting terutama soal akuntabilitas dalam perjuangannya membuka akses pendidikan. Sebagai ASN kita harus belajar dari beliau untuk selalu jujur, transparan dan setia pada amanah masyarakat. Bu Dewi Sartika memang keren ya Teh Widya, tapi menurut saya Bu Susi tetap yang paling menyentuh karena nilai harmonis yang beliau lakoni sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini yang bisa dibilang pemerintah lagi kurang dipercaya nih sama masyarakat. Menurut Teh Hani gimana? Kalau saya sebenarnya kagum ya Kang Teh sama seluruh tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Tapi saya setuju nih sama Teh Dara. Ibu Susi itu punya keteladanan yang sangat membekas. Akhirnya kelima narasumber sepakat ya, Akang Teteh, bahwa Ibu Susi Pujiastuti itu dipilih sebagai tokoh yang paling inspiratif dalam diskusi kita kali ini. Alasannya, ya beliau mampu menunjukkan nilai-nilai berakhlak ASN yang kompleks dan paling relevan dengan kondisi bangsa dan negara saat ini. Oke, berhubung sudah sepakat nih untuk Ibu Puji Astuti sebagai tokoh yang kita ambil, jadi saya mau ngasih beberapa keteladanan yang bisa diambil nih. Salah satunya yaitu tentang keberanian mengambil keputusan, di mana Ibu Susi tidak ragu menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Meskipun banyak mendapat kritik, keputusan ini menunjukkan keberanian dalam menegakkan aturan demi menjaga kedaulatan negara. Ditambah, beliau juga sangat menerapkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu dengan menunjukkan orientasi yang kuat pada kepentingan rakyat. Yang nomor dua juga akuntabel nih dengan memegang teguh prinsip anti korupsi dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Lalu ada juga kompetensi dengan berusaha untuk berkompeten secara penuh yang tidak hanya berasal dari gelar, tetapi dari pengalaman, kecerdasan, emosional, dan pemahaman lapangan yang mendalam.
Beliau juga bisa menciptakan harmoni dengan masyarakat bawah, nilai loyalitas dengan menunjukkan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara, serta menempatkan kepentingan nasional di atas segala hal. Ibu Susi juga mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan baru dan dengan cepat mempelajari konteks tugas baru. Terakhir, membangun banyak kolaborasi lintas sektor dan juga lintas negara. Ternyata banyak sekali ya tokoh panutan hebat di negeri ini yang mencerminkan nilai berhak ASN. Dari Profesor Arif Satria kita belajar pelayanan. Dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riko Amelza Daniel soal kompetensi. Dari Dewi Sartika soal akuntabilitas. Dari Susi Pujiastuti harmonis. Dan dari Insinyur Haji Juanda adaptif serta loyal. Betul sekali ya Kang Teteh, tokoh-tokohnya sangat menginspiratif sekali ya. Artinya kita jadi punya banyak inspirasi nih untuk menguatkan diri sebagai ASN yang berakhlak. Bener tuh Teh Widya, ASN itu bukan sekedar profesi, tapi pengabdian yang butuh teladan nyata. Setuju banget ya Kang Teh. Semoga obrolan ini bisa jadi penyemangat bagi kita semua untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Aplaus untuk kita semua. Baik, kalau gitu kita sudahkan dulu ya podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Terima See you next kasih. time. Takbir.